hati yang sederhana, seperti anak kecil. Yang kalau boleh kami berbicara, kami ingin punya hati seperti anak-anak, karena dialah pemilik kerajaan Allah. Hati sebagai anak-anak di mana engkau minta 5 roti dan 2 ikan diberikan dengan tanpa imbas atau imbal balik. Tidak mengharapkan sesuatu. Bapak di surga, makasih, bekerjalah. Saat ini engkau sendiri yang akan menuntut, membimbing, dan mengajarkan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh merenungkan sepanjang apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Apakah selaras dengan hatimu? Apakah masih selaras dengan firman Tuhan? Ataukah kami banyak melakukan hal-hal yang belum pas menurut Tuhan? Ajar kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, terima kasih. Saat ini kami akan memulai program Naikol kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Monggo, silakan, Saudara. Ya, kayaknya ya Pak, hadir Pak. Oke, thank you. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Lingkupi kami Tuhan Yesus dengan sayap-Mu. Dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan kembali kepada Bapak. Oke. Kalau nggak salah jadwalnya Kristi ya. Saudari Kristi Murensi. Silakan Kristi. Kristi, maaf suaranya kecil. Halo, Ya, ini rumah sakit Kristi. Mau daftar? jelas suaranya Kristi jelas. Silakan Kristi. terima kasih buat Bapak yang sudah mempercayakan Kristi, dan thank you juga buat Cek Leni udah kasih info tadi, sama catat nama Kristi di grup, karena kebetulan tadi menumpuk grupnya jadi nggak scroll gitu, maaf ya. Baik, langsung aja. Malam hari ini Kristi mau apa aja deh. Malam hari ini aku mungkin nggak begitu banyak ini ya kasih kesaksian gimana. Ada satu firman Tuhan yang bikin aku tertarik khususnya untuk malam hari ini. Itu dari Efesus 5 ayat 14. Nah, di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan tentang ini,
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu hai. Berdasarkan firman Tuhan di atas, aku jadi terfokus sama kata tertidur ya. Bukan terfokus ke bangkit atau orang mati, ataupun ke ayat yang disitu dikatakan Kristus yang bercahaya. Nah, mungkin aku kebetulan orang yang belum mengerti banyak akan firman Tuhan ini. Tadi sempat bingung juga dan sedikit merenung kenapa aku jadi bawa firman Tuhan ini gitu loh. Jujur aja, ayat ini sebenarnya aku dapatkan di nas yang ada di roti perjamuan pada hari Minggu lalu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak ingat sih apa isinya dari nas ini. Cuman yang aku ingat itu Efesus 5 ayat 14. Nah, kebetulan tadi pagi juga Cak Leni kasih aku info kalau Bapak minta aku bersaksi, dan dari sekian banyak orang dan dari sekian banyak Bapak sekian lama gitu, yang sebut aku. Akhirnya Bapak masih ingat aku. Nah, terus hebatnya juga aku diminta di jam yang kayak gini, di jam tidurnya aku, tapi nggak masalah sih. Aku bersyukur aja, mungkin memang udah diatur sama Tuhan. Makanya aku bawa ayat firman ini, padahal aku belum tahu isinya kemarin itu apa. Jadi aku ingat lagi, aku baca lagi. Nah, ternyata pas banget gitu loh. Di malam hari ini, kata bangun dan tidur. Nah, supaya kita semua nggak tidur. Nah, yang mau aku bahas di sini itu lebih ke sharing ya, belajar tentang kata tertidur menurut Alkitab ini. Nah, dan apa sih penyebabnya gitu? Apa sih pengertian dari tertidur yang dimaksud dari nas ini? Aku juga ada sempat belajar tadi dari satu ayat yang bisa membantu ya, sedikit belajar tentang firman ini, atau kesamaan ya paling enggak pendampingnya. Halo? Ya, Ibu, ini kantor polisi. Ibu, Lagi ribut ya. Ya, jadi ada satu ayat yang membantu aku juga untuk lebih mengerti lagi tentang ayat yang sebelumnya. Itu diambil dari Wahyu 3 ayat 1. Bunyinya, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, kalau mendengar ayat ini tadi aku pikir tuh agak seram ya ayatnya, karena ada sedikit kata-kata dikatakan kita itu hidup tapi padahal kita mati. Nah, itu yang membuat aku tuh makin penasaran gitu loh untuk membahas ini. Nah, di bagian ini nanti mungkin aku minta pencerahan juga dari Bapak langsung untuk membantu aku mengerti akan ayat ini loh. Gitu. Nah, yang mau aku bagikan atau yang aku sharing berdasarkan kehidupannya aku, ya penyebab tertidur tadi, apa sih tertidur gitu lah. Dalam pembahasan ini kan sebelumnya udah ada keterangan tertidur, karena di situ juga ada kata hidup, mati gitu. Nah, yang bikin tadi aku bertanya-tanya itu, tertidur kan belum mati gitu loh. Nah, terus kenapa kita masih hidup tapi dibilangnya mati? Nah, ternyata yang katanya mati itu bukan secara fisik ataupun secara daging ya, tetapi iman. Sadar nggak sadar sih, itu ya intinya gitu loh. Yang kata tertidur di situ iman kita. Nah, berarti iman seseorang itu juga bisa jatuh dan bangun gitu loh, yang pemahamannya aku. Nah, terus bisa juga hidup atau mati berkali-kali bahkan. Nah, itu yang mungkin beberapa kali aku alami, dan yang membuat aku secara pribadi juga merasa iman aku tuh kadang jatuh bahkan
bisa dikatakan hampir nggak berfungsi gitu loh. Kenapa bisa dibilang hampir nggak berfungsi? Ya karena ada beberapa part atau beberapa masalah yang mungkin aku alami secara pribadi. Yang pertama itu yang paling berat menurut aku ya secara pribadi itu di mana aku itu pernah ada di posisi kalau aku tuh lama menanti janji Tuhan. Nah, ya karena benar banget sih, karena kenapa aku bilang lama menanti janji Tuhan, ya aku tipe orang yang nggak sabar untuk menunggu gitu, nggak sabar. Pokoknya segala sesuatunya harus cepat gitu loh. Selalu panik kalau udah nggak sesuai sama waktu yang ku mau, pasti aku langsung down, nggak semangat lagi. Terus seringkali aku tuh mudah kecewa, marah gitu. Apalagi kalau sesuatu hal yang aku nantikan, yang ku harapin itu nggak terjadi. Tetapi Tuhan tuh selalu memberikan aku di masa tenggang gitu loh, dimana dekatan sama keputusasaan aku. Nah kayak yang seringkali aku rasakan, aku tuh sudah putus asa, udah menyerah. Misalnya ada beberapa masalah di mana aku perlu, misalnya masalah itu selesai hari ini, masalah itu harus selesai, ataupun yang aku harapkan harus terjadi hari ini gitu. Tapi belum gitu. Nah itu yang kadang bikin aku tuh kayak pasrah deh, udah nyerah, udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Nah dan bahkan aku sempat ngerasa kalau itu tuh mungkin karena belum waktunya Tuhan aja gitu loh. Memang betul sih, bukan karena Tuhannya lambat untuk kasih janjinya atau kasih yang aku mau tuh bukan gitu loh. Tapi karena memang waktunya aja belum tepat. Ya karena nggak sabar tadi. Nah jadi aku tuh belajar kalau untuk bangun lagi, untuk nggak lengah lagi itu ya intinya harus sabar lah gitu kan. Sesuai dengan waktu Tuhan aja gitu loh. Karena nggak mungkin juga kan kalau ibaratnya belum waktunya udah nagih-nagih gitu loh kan. Jadi apa intinya terlalu egois juga sih menurut aku gitu kan, sifatnya aku gitu kan. Nah kalau ngelihat dari sifatnya aku juga memang kelihatan banget sih ya, dari aku nikah aja tuh nggak nunggu dewasa banget gitu loh. Nah jadi gimana ya, nikah muda terus nangis-nangis, belum lagi dapat kerjaan, kuliah belum kelar, terus belum lagi kalau kita udah nikah tuh kan dituntut untuk mempunyai anak gitu loh. Bukannya anak yang kedapat, malah utang sana sini gitu loh. Itu kan problem yang pasti awal-awal menikah muda itu udah kayak paling gimana, paling greget gitu loh. Jadi pasti semua orang juga pasti mengalami, tapi ya Tuhan selalu punya cara sih untuk aku khususnya supaya gimana jadinya aku tuh tetap ada sampai saat ini gitu loh. Banyak sih masalah pertikaian, bahkan kelabilan yang aku buat gitu, di dalam rumah tanggaku khususnya lah. Karena aku tuh menikah itu tepat usia 18 tahun. Belum juga sih 18 tahun, masih 17 tahun berapa gitu kan, baru-baru masuk kuliah. Nah, masih baru beranjak dewasa gitu loh, ibarat kayak kupu-kupu masih kepompong. Nah makanya kadang aku tuh agak kesel dengar kata-kata kepompong karena itu tuh kayak aku banget gitu loh, ini nyindir gue kak gitu. Makanya kadang aku tuh kayak agak gimana ya, kalau ada bapak tuh sering bilang kalau kita tuh jangan kayak kepompong gitu loh kan, kalau ini harus jadi kupu-kupu. Jadi aku bilang aja kan, gimana kalau takut kepompong? Sebenarnya nggak takut kepompongnya, itu lebih kayak ngerasa aja sih gitu loh, kayak kepompong belum indah gitu, tapi udah kayak mau terbang aja gitu kan. Tapi nggak mungkin karena tadi waktunya belum tepat. Tapi ya dijalanin aja lah gitu kan, sudah terlanjur juga gitu. Nggak menyesal sih untuk hal ini gitu kan. Cuman ya begitu sudah melangkah ke arah sini baru sadar ternyata aku tuh nggak mesti harus nyalahin Tuhan gitu loh. Nggak pernah aku tuh kayak merasa kalau sebenarnya awalnya juga aku sendiri yang buat gitu. Nah tapi ya mungkin karena terlambat mengerti aja sih dan menyadari. Nah seperti yang aku pernah ingat juga, di mana pembelajaran yang sering aku dengar,
seperti perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu loh. Nah, jadi banyak pelajaran juga yang diambil dari situ. Nah, dan aku pun sampai saat ini mungkin merasa aku gadis yang ke-11 ya. Bercanda ya guys. Itu karena supaya nggak ngantuk aja sih. Nah, jadi itu mungkin yang pertama ya yang membuat aku tuh kayak benar-benar jatuh. Dimana aku tuh ngerasa aku tuh lama gitu loh menanti janji Tuhan kok yang aku mau, yang aku harapkan gitu loh. Tuhan tuh belum kasih aku sampai saat ini gitu. Apakah mungkin karena memang akunya belum siap juga, tapi aku pengen gitu kan. Tapi sebenarnya aku belum cocok, belum pantas gitu loh, atau belum dipercayain Tuhan, bisa jadi juga. Atau memang aku lagi nggak ada kemampuan di situ, bisa jadi juga. Banyak sih sebenarnya yang membuat aku tuh sering kali imanku tuh jatuh bangun, jujur aja sih, karena aku juga manusia yang nggak sempurna gitu kan. Jadi walaupun mungkin bisa terlihat pelayanan di sana sini di mana-mana gitu kan, yang ku bawa itu nggak seperti yang nggak seperti yang seenaknya kita omongkan gitu lah. Maksudnya aku bisa bilang mari sama-sama kita meneguhkan setiap hati kita. Aku bisa bilang kalau ayo meneguhkan hati, meneguhkan iman, bangkitkan iman. Tapi kadang-kadang aku secara pribadi itu malah kayak di belakangnya gitu loh. Jadi kadang-kadang aku merenung, kesannya kayak munafik juga gitu. Tapi kesannya kayak gimana ya, kurang bercermin. Tapi ya aku selalu minta sih pertolongan Tuhan di bagian situnya, untuk supaya aku tuh nggak cuman omong doang, tapi aku juga melakukannya gitu loh. Berusaha sih gitu. Nah, nggak yang harus sekarang juga, ataupun nggak yang harus sampai kayak gimana gitu kan. Yang pastinya apapun yang menjadi kelemahan aku tuh, aku tahu aku lemahnya di bagian mana. Nah, terus juga bahkan aku juga bisa sedikit melihat kelebihanku di mana. Nah, di situ aku bersyukur sih Tuhan pakai aku sampai sejauh ini gitu loh. Nah, terus itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua yang sering membuat aku itu jatuh bangun, penyebab tertidurnya aku itu tadi ya, imanku yang jatuh tadi, itu karena banyaknya pergumulan atau penderitaan yang aku anggap berlebihan. Padahal enggak gitu, biasa aja. Akunya aja yang lebay. Dimana suami dulu suka mabok, akunya suka nangis. Terus mertua sering mencaci, akunya cengeng gitu loh. Terus papa aku sering melukai hati aku. Akunya kayak mudah baper gitu loh. Seringkali aku tuh kayak ngerasa aku tuh paling orang yang enggak banget di dunia gitu loh. Nah, terus belum lagi aku dengar ipar gosipin aku kesana kemari, sampai omongan itu balik lagi di telingaku, aku dengar gitu loh. Jadi ibarat kayak diomongin mantul gitu loh, saking Tuhan tuh baik. Nah, tapi aku anggap itu tuh kayak penderitaan buat aku gitu loh. Dimana dulu aku juga nggak tahu ya, apa ini memang karena anak muda yang berusia 17 tahun memutuskan untuk keluar dari keluarganya dan memilih berumah tangga atau hidup satu atap atau satu rumah gitu loh, sama ipar, sama mertua, belum lagi suami yang belum ketemu jati dirinya gitu loh. Nah, bisa bilang juga suamiku manja sih enggak gitu loh, cuman dia kayak karena ngerasa udah ada keluarga yang mapan, terus orang tua yang masih bisa kayak ngebantu finansial gitu kan secara pribadi, jadi dianya enggak, tapi kayak fokus gitu loh untuk kehidupan rumah tangga, masih suka yang minum-minum, kalau pulang bisa lebih dari jamnya kerja. Nah, itu yang buat aku tuh sering kayak mengalami ini tuh penderitaan gitu loh. Selama 4 tahun, 4 tahun setengah lah aku tinggal sama mertua dengan ipar gitu kan. Karena memang aku belum punya rumah pada saat itu kan. Nah, di samping itu juga aku tuh kayak gimana ya, mikir apa aku nih salah gitu loh milih suami. Kenapa aku dapet suami yang enggak banget gitu loh. Bisa kayak
pulang itu memang dia nggak secara fisik nggak mukul nggak marah itu nggak, cuman aku tuh kayak nggak suka aja gitu loh karena ngelihat pulang mabok terus kayak eh bisa itu uang itu loh bapak ibu saudara ya, uang gaji suami itu kan harusnya kasihnya ke istri gitu ya, tapi ini malah kasihnya ke mertua gitu loh. Jadi mungkin karena aku terbilang masih muda juga, terus jadi mertua aku tuh nggak percaya aku pegang uang anaknya gitu loh, karena aku posisi waktu itu memang belum kerja gitu loh kan, namanya juga kita masih kayak lulus SMA terus kuliah lagi di sekolah kan sama suami, tapi padahal sebenarnya aku tuh nggak bilang sih kalau suami yang nyekolahin aku, karena aku juga sekolah nggak bego-bego amat gitu loh, punya beasiswa. Jadi untuk biaya kuliah aku segala UKT itu nggak uang dari suami gitu loh, memang dari beasiswanya aku. Jadi mungkin yang bisa dibilang suami itu ya kehidupan sehari-hari, dan itu kan sebenarnya memang tanggung jawab suami gitu loh. Tapi ya balik lagi, sempat aku sih berpikir pergumulan ini gitu benar-benar berat buat aku, padahal sebenarnya biasa aja gitu untuk mentalku yang sekarang gitu loh. Kalau mentalku yang dulu itu memang waduh jatuh banget gitu loh, jauh banget. Nah sempat aku berpikir mending jadi janda gitu. Nah taunya Tuhan malah makin berikan aku kekuatan gitu. Di saat aku lemah dia selalu kuatkan gitu. Mungkin nggak bisa detail ya saudara ceritanya kalau pergumulannya itu apa-apa aja. Nah nanti kalau diceritain kehidupan nyanyi habis waktunya. Jadi next aja yang itu. Nah intinya karena banyak penderitaan dan pergumulan sih yang membuat aku sering tertidur dalam iman. Puji Tuhan sih sekarang bangun ya gitu. Kalau masih tidur ya nanti makin gemuk. nah itu yang kedua gitu. Nah yang hal ataupun pemahaman yang kedua yang aku bisa pahami dari nas ini, ternyata tertidur itu karena kita sering menganggap lama menanti janji Tuhan, terus sering menganggap pergumulan penderitaan kita itu berlebihan gitu. Padahal kalau kita mengandalkan Tuhan semuanya pasti ya biasa-biasa aja gitu loh. Nah dan yang terakhir itu yang ketiga ya, suam-suam kuku. Nah kata-kata ini sering aku dengar dan mungkin bisa aku mengerti ya kata-kata suam-suam kuku, sebab sebenarnya aku pernah ada di posisi ini gitu loh, karena tadi menikah muda, masa muda yang singkat, terus merasa nggak bahagia selama 4 tahun lebih, berasa kayak di penjara gitu loh, sama ipar, sama mertua, semuanya tuh aku ngerasa kacau gitu loh, sampai hubungan aku sama Tuhan juga kacau gitu. Aku tuh kadang-kadang dekat sama Tuhan, kadang-kadang aku sengaja juga nggak mau terlibat gitu, baik dalam pelayanan ataupun ibadah. Memang selama aku hidup tinggal sama mertua pada saat itu tuh kayak aku tuh bukan nggak punya kesempatan untuk beribadah ya, sebenarnya ada sih, cuman ya nggak tahu aja, mungkin karena seperti yang gue bilang tadi kan, iman itu udah down banget gitu loh, udah nggak ada, udah di atas bawah, udah di melewati batas ambangnya aku gitu loh ya, karena mungkin aku juga teman terbatas, terus kayak sharing ke orang juga agak susah, karena kebetulan orang tua aku secara pribadi juga bukan nggak mau tahu sih ya, kalau aku cerita pun malah kayak nambah beban mereka, terus kayak nanti bakal ditambah-tambahin lagi, dikira aku yang berlebihan lah, aku yang terlalu lebay lah begitu kan. Nah jadi nggak ada tempat mengadu sih pada intinya gitu loh, ngomong sama suami juga sama ngomong kayak tembok gitu loh, karena ya memang pada saat itu memang belum bertobat gitu loh, kaminya, bukan cuma dianya, aku juga belum bertobat, karena kalau aku sudah bertobat pasti aku tuh larinya ke Tuhan gitu loh. Tapi ini enggak, bilang ngadu ke Tuhan juga karena
aku ngerasa aku tuh paling enggak banget di dunia ini gitu loh, karena pelayanan juga hampir enggak aktif lagi gitu. Terus kayak udah udah menjauh gitu dari pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Ini aku nggak tahu apa aku sengaja, apa memang nggak sengaja. Aku bukan lupa sih, kayak gimana ya, kayak nggak melangkah aja sih gitu intinya, nggak berjajak di tanah gitu loh. Karena pada saat itu, karena memang masalah yang bertubi-tubi datang, di mana aku udah begini tapi masalahnya masih begitu gitu. Jadi ya aku memutuskan waktu itu tuh untuk pelayanan pool itu memang benar-benar dipanggil dari dalam hatiku itu, setelah aku mencoba untuk bekerja itu sekitar 1 tahun lebih kalau nggak salah, itu mau hampir 2 tahun. Aku kerjanya cuma di salon waktu itu kan. Nah, kerjanya aku tuh di salon yang lumayan gede lah di Palangkaraya ini. Nah, sebenarnya aku tuh kerja itu bukan karena memang mau cari uang, bukan, tapi benar-benar mau menjauhkan diri gitu lah dari lingkungan rumah gitu lah. Dan juga sebenarnya biar aku tuh bisa diakui gitu loh sama mama mertua gitu. Karena selama 4 tahun lebih itu aku kayak nggak dianggap gitu, karena ya aku nggak kerja tadi gitu. Nah, aku mungkin dianggap jadi beban gitu loh untuk anaknya gitu kan. Padahal aku juga nggak minta aku cepat dinikahin, tuh nggak minta gitu loh. Aku juga nggak minta untuk kayak dibiayain banyak, tuh nggak minta. Aku juga orangnya nggak suka shopping, nggak suka yang boros-boros. Tapi kadang aku juga bingung gitu loh, salahnya aku tuh di mana. Mungkin ya karena itu tadi ya, karena aku terlalu labil dan kurang mengandalkan Tuhan aja sih. Jadi kesannya aku tuh kayak paling rendah banget gitu loh. Nah, jadi tapi pas aku sudah kerja, di mana aku udah ada gaji lah intinya tiap bulan. Nah, di mana di situ sebenarnya bukan bikin aku tuh malah makin bahagia atau gimana gitu, tapi malah terbebani gitu loh. Karena ketika aku bekerja, suaminya aku itu makin kayak, dia udah ada kerja juga gitu kan. Jadi santai-santai lah, leha-leha lah. Terus jadi kayak kalau ada apa-apa ditalangin dulu sama akunya. Jadi ngutang sana, ngutang sini gitu loh. Kalau urusan pinjol itu sebenarnya udah ada dataku di udah ada dataku di pusat, itu sudah ada. Karena ya itu tadi, aku nggak tahu sampai bisa terjerumus ke dalam situ tuh, aku nggak tahu gitu loh. Dimana aku juga dulu berusaha ngehidupin babi segala macam sambil aku kuliah gitu. Aku juga nggak kayak santai-santai gitu loh. Bayangin aku waktu itu usia masih 19 tahun gitu loh, 20 udah kayak jadi ternak babi lah gitu, sekian puluh ekor gitu, jadi bidan babi juga. Nah tuh gara saking hidup tuh kayak memang menuntut gitu untuk nggak cuman ini gitu. Nah, jadi ngelihat seperti itu juga akhirnya pelan-pelan mertua juga udah kayak menerima lah, pada intinya mengakui lah sebagai anak gitu loh. Nah, karena aku jujur aja, semenjak aku sebelum menikah pun aku sudah nganggap mertua aku itu kayak ibu aku sendiri gitu lah. Cuman yang namanya mertua mungkin ya karena anaknya cuman ada 2 gitu kan, suamiku dengan ipar. Jadi untuk tambah lagi 1 anak tuh mungkin agak susah untuk dia menerima gitu loh. Menantu ya menantu, orang asing ya tetap orang asing. Nah, itu penilaian aku dulu gitu. Nah, aku anggap diriku tuh kayak ya aku orang asing gitu loh, nggak akan bakal bisa dianggap sebagai anak. Tapi puji Tuhan lah, semuanya udah bisa terlewati. Aku juga dijelikan sama Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan menuntun aku gitu untuk lebih melihat lagi sebenarnya nggak seperti ini gitu, nggak seperti yang aku pikirkan gitu loh. Kalau akunya Tuhan minta lebih dalam lagi untuk mengenal ini bukan masalah gitu loh. Ini memang dunia baru, namanya juga kehidupan yang baru, pasti harus mengenal lagi lingkungan gitu loh. Apalagi kan aku nggak ada tuntunan gitu dari orang tua secara langsung, juga nggak ada gitu loh, teman atau kakak, bahkan pendeta mungkin ya nggak ada gitu. Sharingnya tuh cuman kayak sharing gimana gitu, nggak yang sampai detail banget.
Karena jujur aku tuh orang yang gimana ya, nggak gampang bisa curhat gitu loh. Tapi ya semenjak aku ada kenal satu teman sih, dia kayak emang bukan salah sih ya, temanku ini cowok, jadi mungkin bisa dibilang enak untuk ngobrol gitu. Padahal beberapa kali kan aku baca-baca di internet atau gimana, katanya nggak boleh curhat sama berlawanan jenis. Nah, aku nggak percaya banget itu kan, karena Tuhan bisa pakai siapa aja gitu loh, yang aku pikirkan, yang aku andalkan pada saat itu. Tuhan bisa pakai siapa aja gitu sebagai perantaranya, bisa pakai saudaraku, bisa pakai oma opaku, bisa pakai kakek nenek atau tante atau om gitu, teman, bahkan orang asing sekalipun juga yang baru kenal juga kadang-kadang bisa nyentil gitu loh, kayak oh iya betul gitu loh, karena orang asing kadang netral. Jadi aku udah bisa berani untuk saling sharing, berbagi dengan siapa aja yang aku percaya gitu, nggak ke semua orang juga sih, cuman kayak ke orang-orangnya yang aku tahu aja gitu. Karena yang namanya tekanan batin itu kan nggak baik juga untuk ditahan, nggak sehat juga untuk kesehatan secara batin. Kalau suami belum bisa mendengar, jadi pendengar yang baik pada saat itu, ya aku beralih ke teman-temanku gitu kan, ke saudaraku. Meskipun mereka mendengar apa enggak, ya yang penting tercurahkan gitu loh. Bahkan kadang aku nulis di buku, di laptop, kadang-kadang juga nyentil di Facebook gitu. Jadi buat supaya puas aja sih gitu kan. Nah, karena untuk melewatin hal-hal yang seperti itu nggak ini juga nggak bisa untuk diam dan berdoa juga. Jadi kita tuh harus ada kayak bereaksi juga, berekspresi juga untuk mengeluarkan tadi gitu loh. Nah, terus itu juga kayak Tuhan tuh benar-benar memproses aku gitu loh, dari sekian banyak masalah gitu. Nah, sampai yang aku bilang tadi, aku mungkin mendapat gelar ya oleh mertua, mungkin aku juga udah diakui oleh mertua, tapi ada satu hal yang benar-benar buat aku belajar ya, aku hilang akan gelar sama Tuhan. Aku nggak berani bilang kalau aku tuh pelayan Tuhan, bahkan aku juga nggak berani bilang kalau aku tuh penyembah, apalagi ngaku-ngaku jadi anaknya. Malu aku, karena selama aku kerja, saking aku mencari nama, mencari pengakuan dari keluarga, dari orang-orang di sekitarku, itu aku sampai hilang gitu loh, akan pengakuan dari Tuhan sendiri, aku hilang gitu. Aku diakui di mata manusia, cuman aku ngerasa aku kayak udah hilang lagi sama Tuhan. Jadi aku tuh kayak benar-benar diproses Tuhan tuh, udah dari keluarga, dari hubunganku sama suami, sama mertua, udah baik nih hubungan suami sama mertua, sama dianya lagi, sama Tuhannya lagi, aku diproses lagi gitu. Jadi kayak ya kata-kata suam-suam kuku tadi, aku bilang kan, kalau memang panas sama Tuhan panas gitu, kalau dingin dingin, jangan setengah-setengah. Nah, jadi memang Tuhan tuh mengajarkan aku kalau memang proses tuh nggak pernah mengkhianati hasil gitu loh. Kalau kita memang dipanggil, nah terus jangan ragu gitu loh. Kalau memang rasanya bergejolak, pengen melayanan, lepaskan gitu loh pekerjaan pelayanan aja gitu. Nah, aku diproses melalui pelayanan itu di gereja aku ya, dimana Tuhan itu mengajarkan aku, dia perdengarkan aku, karena di sana ada masalah begini begitu, kurang segala WL, singer, terus jemaatnya pada kabur, lari. Hatiku pada saat itu tuh kayak nggak tahan gitu loh. Aku tuh kayak berdoa sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai aku sama suami untuk masuk dan kembali melayani lagi. Kalau sebelumnya aku sendiri, kali ini aku tuh mau Tuhan tuh memampukan aku membawa suamiku gitu loh untuk pelayanan lagi, karena benar-benar Tuhan tuh udah memperlihatkan, udah memperdengarkan kalau nggak bisa nih kalau cuman hubungan pribadi sama Tuhan yang di rumah aja gitu loh. Jadi kita harus juga pelayanan gitu kan, mendekatkan diri, memberitakan firman Tuhan dan sebagainya gitu. Tuhan taruh gitu loh kami gitu loh. Dan paling spesial lagi menurut aku pada saat itu ya, karena Tuhan taruh itu suamiku di bagian ini juga, pelayananku gitu, dimana Tuhan udah kasih pertobatan gitu untuk kami, keselamatan lah intinya untuk aku dan suami gitu. Kami ada rezeki, dikasih rumah walaupun masih kayak kredit gitu loh kan. Nah, di bagian ini
Nah, hampir setahunan ini lebih lah, sekitar 2 tahunan, 1 tahun lebih lah sudah gitu kan, aku udah nggak tinggal sama mertua lagi. Terus aku tuh kayak lebih have fun gitu, lebih bahagia gitu loh, karena eh, aku nggak cuman dipakai sendiri gitu sama Tuhan, tapi Tuhan bawa suamiku gitu. Nah, terutama di bagian musik ya suamiku, karena yang aku tahu bagian musik itu adalah bagian yang menonjol, menunjang dalam sebuah ibadah gitu. Nah, aku juga dipercaya Tuhan jadi WL sampai sekarang malah gitu. Nah, dan puji Tuhan aja sih jemaatnya pada kembali dan bersemangat lagi gitu, karena pastinya ada kuasa di dalamnya gitu. Ada pekerja Tuhan yang Tuhan taruh gitu. Nah, aku juga percaya kalau kami menaruh setiap problem kami sama Tuhan, eh, sampai kapanpun Tuhan tuh pasti nggak akan pernah ini ya melupakan, nggak akan membiarkan gitu. Tuhan bisa pakai siapa aja gitu, bisa pakai aku, orang lain, ataupun jemaat lain gitu. Nah, tapi Tuhan tuh mau aku ada di situ gitu. Nah, puji Tuhan aja, aku bersyukur karena Tuhan tuh meskipun sempat aku tuh kayak turun naik sama Tuhan, panas dingin sama Tuhan, kayak iya enggak maju mundur sama Tuhan, tapi Tuhan benar-benar tarik gitu loh. Tuhan memang mau pakai gitu, nggak cuman kayak untuk di satu tempat gitu. Puji Tuhan sampai sampai saat ini pun aku bisa bergabung hampir sekitar 1 tahun aja, nggak sampai 1 tahun ya, Maret nanti kayaknya 1 tahun. Nah, itu di luar rencana gitu. Tuhan kasih bonus tambahan, bisa bertemu sama orang-orang hebat untuk menambah dan menunjang pelayanannya aku juga tentunya. Dimana aku tuh merasa bersyukur bisa dipercaya dan dipakai di sini sama Tuhan, di Smart People khususnya sebagai WL tentunya itu ya, karena pas banget gitu loh posisi di mana aku tuh lagi semangatnya, lagi panas-panasnya, baru kayak ibarat kata tuh domba yang hilang, anak bungsu yang kembali gitu sama Tuhan. Jadi kayak diperhadapkan lagi dengan satu titik di mana Smart People pada saat itu memang kayak meminta aku bergabung juga gitu kan. Jadi ya aku yang namanya panggilan selama dia mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan dan Tuhannya masih Tuhan Yesus. Nah, jadi aku ikut gitu lah bergabung. Nah, dan aku bersyukur juga bisa sampai malam hari ini gitu sama Smart People semuanya, terkhususnya juga aku dikenalkan sama Pak Renpi, gembala di Smart People ini, di mana banyak sebenarnya aku dapat pengajaran yang benar-benar real gitu dalam kehidupan. Karena beberapa kali aku tuh kayak gimana ya, kehidupannya aku tuh apa yang Bapak ajarkan, apa yang Parenti ajarkan, terus apa yang dia bilang real gitu loh. Aku pernah mengalami, aku ada di posisi itu, bahkan aku sempat mau masuk ke situ juga, hampir tuh tenggelam, tapi udah disadarin dulu, puji Tuhan lah gitu. Nah, jadi mungkin ini maksud Tuhan gitu loh, mengantarkan aku bisa sampai di sini. Nah, di Smart People ini khususnya karena Tuhan tahu aku sebelumnya itu bagaimana gitu, jangan sampai aku masuk lagi gitu loh. Berarti Tuhan tuh baik sama aku gitu kan, peduli sama aku. Nah, jadi untuk semangatnya aku itu yang membara tuh menjadi pelayan Tuhan tuh benar-benar aku rasain gitu loh. Dimanapun aku mau dipakai, aku nggak mau ngelewatin momen ini gitu loh. Sampai Tuhan sendiri yang ibaratnya bilang waktunya udah selesai. Karena kita semua tahu usia segala macam, Tuhan juga pasti akan menutup ataupun membatasi waktu ya untuk kita berkarya gitu loh. Nah, makanya selagi masih ada, aku percaya sih semua nggak akan sia-sia gitu loh. Jadi yang bisa aku pertahankan di sini ya iman tetap harus bangkit gitu loh, bangun dan tetap semangat. Nah, itu yang mungkin bisa aku sharing ya pada malam hari ini gitu loh, dimana aku mau bersaksi dalam kehidupanku, jatuh bangunnya aku tuh, prosesnya aku tuh gimana gitu loh. Karena pada posisinya aku pada zaman dulu sama yang sekarang itu benar-benar berbalik 180 derajat ya gitu kan. Jadi bukan 360, kalau 360 ya balik lagi gitu loh.
sudah mendekati mungkin 200 berapa gitu, balik lagi dikit gitu deh. Jadi nggak terlalu melampau jauhnya gitu kan. Jadi syukur sih karena banyak teman-teman juga baik di Smart People, nggak cuman di gerejaku, di gereja lain juga banyak. Aku mungkin dikenal sama hamba-hamba Tuhan, teman-teman seiman gitu, terus pelayan-pelayan Tuhan. Jadi ceritanya nyambung gitu loh. Jadi selama ini sebenarnya kenapa aku bersaksi malam hari ini itu di masa lalunya aku, karena jujur aja di masa yang aku sekarang itu, walaupun banyak masalahnya aku gitu, banyak problemnya aku, pergumulan aku tuh sebenarnya lebih parah gitu dari sebelumnya kalau dihitung-hitung, tapi udah enggak ini lagi, enggak kayak banyak beban gitu loh. Jadi suaminya aku juga udah selamatan gitu, intinya dia udah nggak kayak zaman dulu lagi gitu, pelan-pelan lah gitu, meskipun ada sedikit mau geser langsung aja. Sekarang mentalnya tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu kan, mungkin karena udah dewasa juga ya, dewasa secara usia, tapi kalau secara pikiran pasti kayak tadi, kadang-kadang errornya dikit gitu, kadang-kadang ada full baterainya, mungkin kayak handphone juga kan, kalau di charger udah full lagi gitu, habis kalau lemah ya down, redep-redep gitu cahayanya gitu kan. Nah, jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku share malam hari ini. Makasih sebelumnya untuk yang sudah mendengarkan, dan semoga aja nggak ada yang ini ya tertidur mendengar aku ngomong kan, karena sejenis kayak dongeng lagi nih ceritanya gitu. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Kristi. Yuk, kita persingkat waktunya, tinggal sedikit. Kita naikkan pujian yuk. Saudara nikmati, kita akan tahu apa artinya tertidur. Seperti yang Kristi tadi katakan, ingin bertanya dia. Aku akan membawakan prakteknya atau sebagai praktisi. Ya teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian di dalam hati teman-teman. Ya, Liku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Aku akan tanya, teman-teman pernah dengar cerita Yesus mengajak murid-murid menyeberang menuju Gerasa? Di tengah-tengah perjalanan, perahu yang dinaiki Yesus bersama orang-orang yang lain terkena badai. Yesus tidur di buritan. Coba teman-teman pikirkan, di tengah badai Yesus tidur. Yesus yang mengajak pada waktu petang, Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberang danau menuju Gerasa, di mana Yesus mau menyelamatkan satu orang gila yang dirasuki 2000 roh jahat yang namanya Legion. Nah, liku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Yesus mengajak murid-murid pada waktu petang menyeberang danau Gerasa. Oke, menyeberang danau Gerasa cuma untuk mengusir setan dari orang gila yang tinggal di kuburan karena dirasuki setan. Setelah itu orang itu ingin ikut Yesus, tapi sama Yesus dilarang. Maka dilarang orang itu balik ke kampung menceritakan tentang Yesus. Liku dengan sayapmu. Yesus di tengah perjalanan menuju tujuannya dia tertidur. Ketika di tengah badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku kenal kau Allahku. Allah artinya kurios, penguasa tunggal. Yesus mengajak murid-murid menyeberang pada waktu petang gelap menuju danau, menuju Gerasa, menyeberang danau. Untuk menyelamatkan orang yang dirasuki setan, orang gila yang tinggal di kuburan. Setelah itu, mau ikut Yesus ditolak sama Yesus. Yang pertama, Yesus punya tujuan. Yang kedua, Yesus tidur ketika tengah badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku kenal kau Allah. Coba teman-teman renungkan. Yesus punya tujuan menyelamatkan orang gila, mengajak murid menyeberang danau menuju Gerasa. Di tengah jalan ada badai. Yesus tahu nggak? Tahu. Kenapa Yesus bisa tidur? Yang pertama dia punya tujuan. Yang kedua, tujuannya itu adalah tujuan Allah. Nah, kenapa kita tertidur? Kita sedang dalam perjalanan menuju yang namanya Gerasa untuk membebaskan orang-orang yang dirasuki iblis yang tinggal di kuburan. Jadi ingat teman-teman, ketika Yesus berkata kepadamu bahwa bangunlah dari tertidur, ketika Tuhan koreksi kamu, ketika kamu merasa bersalah, ketika merasa nggak berguna, no use dan sebagainya, ingat, Tuhan akan membangunkan kamu. Tuhan akan memakai kamu. Tuhan akan membangunkan kamu. Di mana bisa dia sediakan. Ini bukan dongeng, saudara. Kristi masuk di awal, saya tahu. Ini orang sampai di mana. Kristi setelah melewati sekian bulan, taat pada apa yang dianjurkan, disarankan, dikoreksi, diajarkan oleh Kristi. Kristi melambung lagi. Maka ketika dia bawa pujian, itu penyertaan Allah jelas nyata. Yang kedua, Kristi memperbaiki teknik olah percaya. Itu diajarkan oleh kita. Di situ, Kristi terbangun, bukan tertidur. Kristi dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat buat kita semua. Dapat kita. Setelah itu, Kristi dipakai Tuhan melayani bersama suami, doanya dijawab. Nah, kita ketemu nih, satu rangkaian. Ketika kita menganggap kita tertidur, sesungguhnya, kenapa kita sadar? Kenapa kita berpikir? Kenapa kita tahu kita jelek? Sesungguhnya, hati nurani kita sedang berdoa. Roh kita sedang berdoa. Artinya, tidak ada satu orang pun yang ketika Tuhan berkehendak, dia dapat luput dari kehendak Tuhan. Saya ulangi, Yesus menyeberang danau menuju Gerasa pada waktu petang untuk menyelamatkan orang gila yang dirasuki iblis. Setelah itu, orang gila itu ingin mengikuti Yesus, ditolak. Yesus menginginkan orang itu memberitakan baginya di kampungnya. Yesus sementara dalam perjalanan di danau Gerasa terkena yang namanya angin ribut. Yesus tertidur. Yesus tahu tujuannya. Yang kedua, Yesus tahu kalau akan pakai dia. Kenapa Yesus tertidur? Yesus tidak ingin murid-muridnya tahu kekuatan daripada iman, kekuatan daripada pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya, di mana mujizat akan dinyatakan. Sehingga murid-murid membangunkan Yesus. Guru, kamu ingin kami mati ya? Murid-murid tidak mengerti. Dan Yesus bangun.
umat orang bilang. Enggak percaya. Saya kami berhenti. Saya bilang, ini orang apa yang menjatuhkan sama dia? Kenapa Yesus bilang tidak percaya? Karena sebelumnya murid-murid mujizat. Saya percaya Kristus sebelum tertidur, dia sudah melihat perbuatan Allah. Dia sudah mendengarkan perbuatan Allah. Dia sudah tahu perbuatan Allah, walaupun dia belum mengenal Allah. Itu cara Tuhan mengenalkan diri terhadap kita. Sehingga hari ini kita belajar teman-teman. Yang pertama, Yesus selalu berkata ada tertulis ketika dia berkata dengan iblis. Kita harus merujuk kepada yang tertulis. Yang kedua, Yesus itu ingin kita bertemu secara pribadi, kita jujur ngomong apa adanya. Kristi yang ngomong apa adanya, dan Kristi akhirnya masuk dalam panggilannya. Oleh karena Tuhan berkehendak, sehingga saudaraku hari ini kita renungkan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kuasa Tuhan sudah bekerja? Apakah Tuhan sedang membawa kita pada angin hidup? Apakah butuh kita bangunkan Tuhan? Atau Tuhan ingin kita percaya bahwa pada masanya Tuhan akan pakai saya? Dan ketika Tuhan bangun, angin hidupnya akan bencana. Tuhan punya rencana dalam hidup saya, tidak mungkin saya tenggelam, tidak mungkin saya hilang. Karena Tuhan ingin bawa saya menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskan orang gila di Gerasa. Sehingga nama Tuhan dipermulakan di kampungnya. Jadi hari ini saudaraku, Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan saudara, saudara harus memiliki iman, di mana kita bangun dengan ada tertulis dan saudara berhadapan sama Tuhan dengan pribadi jujur. Karena Tuhan akan bawa saudara pada kemenangan, di mana saudara akan menikmati berkat-berkat yang melimpah, menikmati kehidupan yang saudara inginkan dengan saudara minta dengan jujur, Tuhan akan beri. Dan Tuhan ingin namanya dipermuliakan. Jadi saudara tinggal tonton nanti bagaimana Tuhan bekerja. Itu artinya tertidur. Kamu tidak tahu apa-apa, tahu-tahu jadi. Kamu tidak tahu apa-apa, tahu ketemu orang-orang yang menjadikan kamu. Kamu tidak tahu apa-apa, tahu-tahu kamu memiliki sesuatu. Itulah yang Kristi gambarkan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Yuk kita tutup dengan doa. Biarkan renungan ini menjadi kekuatan kita untuk sepanjang hari esok dan sampai selama-lamanya. Kita cuman percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan mendapatkan apa yang kemuliaan Tuhan sediakan karena kita berdoa kepada Tuhan dengan jujur dan secara pribadi. Di mana kita hidup berhadapan dengan setan, kita cuma berpijak merujuk pada firman Allah yang tertulis. Bapak Yesus, terima kasih. Engkau sudah berbicara, Engkau sudah memberi kekuatan, Engkau akan melingkupi kami, Engkau akan menaungi kami, sehingga kami akan terbang seperti Raja Wali. Kami melewati badai menuju Gerasa, dan di situ kami akan menonton, melihat, seperti murid-murid menonton, melihat bagaimana Yesus mengusir setan, dan Yesus menjadikan kemuliaannya dikenal oleh orang-orang dimanapun kami berada, yaitu di kampung-kampung atau dimanapun. Namun kami akan pertama kali melihat, oleh karena iman percaya kami, bagaimana Tuhan akan memerintahkan, hai badai, berhenti, badai itu berhenti. Amin Tuhan Yesus. Kami menerima segala kebenaran firman-Mu, kami menerima segala berkat-Mu, berkat daripada kasih Allah Bapa di dalam kasih karunia pengubah Yesus dengan penyertaan Roh Kudus. Dari hari ini sampai selama-lamanya semuanya akan jadi sesuai kehendak Allah di dalam kemuliaan Allah, dan kami cuma menontonnya. Teman-teman yang percaya, yang sudah menerimanya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Selamat malam.